Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Kalbi dengan NIM 19931400032, kelas Manajemen A 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati, Ibu Anissa Paramaswari Aslam, SE MSM, selaku dosen keuangan internasional saya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu keuangan internasional secara ringkas, dan juga apa saja isu keuangan internasional yang terjadi saat ini, dan juga apa penyebabnya. Yang pertama, keuangan internasional atau juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional kadang disebut keuangan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional seperti risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Baiklah, isu keuangan internasional saat ini. G20 adalah forum yang diinisiasi saat terjadi krisis finansial pada tahun 2008 hingga 2009, yang melahirkan sebuah forum pertemuan antar kepala negara pada tahun 2009. G20 memiliki peranan yang sangat strategis dalam membahas berbagai isu global berkenaan dengan pertumbuhan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan. Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers mengenai presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 yang dilakukan secara daring pada Selasa tanggal 14 bulan 9. Salah satu pembahasan G20 ialah isu perang dagang dalam perdagangan internasional, dan di mana kami akan membahas perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. Baiklah, bagaimana isu itu terjadi? Dalam kamus ekonomi, bahwa perang dagang merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain dengan meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, barang tertentu harus diuji lagi, dan mendapat sertifikasi tambahan. Dan perang dagang juga termasuk dalam bentuk perang asimetris. Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang sangat berlaku dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra. Pemicu utama perang dagang pertama kali antara Amerika Serikat dan China adalah tingginya nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang disumbang oleh China sebesar 405,7 miliar US dollar, membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengobarkan perang dagang dengan China sebagai penyumbang defisit perdagangan terbesar, juga disusul dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan bea masuk barang impor China, sehingga pemerintah China juga membalas dengan menaikkan tarif bea masuk impor Amerika Serikat dan terus berlangsung dan makin memanas, juga membuat situasi perekonomian global menjadi defisit dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat akibat rantai pasokan terputus. Nah, munculnya kembali isu Wuhan, Hubei, China di tengah pandemi virus corona sangat mungkin dimainkan oleh negara Amerika Serikat. Negara Biden dituding memainkan isu asal-muasal merebaknya virus corona itu sebagai upaya menekan Beijing. Kebijakan perdagangan juga membatasi selama pandemi COVID-19, juga telah memperkuat guncangan karena negara-negara produsen membatasi ekspor. Masalah pasokan datang karena biaya pengiriman barang di seluruh dunia meroket, mengancam untuk meningkatkan harga konsumen yang menambah kekhawatiran di pasar global yang sudah bersiap untuk mempercepat inflasi.
Akan tetapi, munculnya kembali isu Wuhan yang melibatkan WHO juga tidak bisa dilepaskan dari tekanan domestik Amerika Serikat, masyarakat termasuk Senat, yang melihat China lebih diuntungkan dari merebaknya pandemi COVID-19 ini. Antara lain, karena perdagangan vaksin asal China yang langsung merajai dunia. Lainnya, karena dalam perang dagang dengan China, Paman Sam terus mengalami defisit. Menurut Ali Nurdin, perang dagang antara Amerika Serikat dan China antara lain dipicu oleh defisit neraca perdagangan Amerika yang jumlahnya fantastis, yaitu minus 408 miliar US dollar pada tahun 2018, 344 miliar US dollar setahun kemudian, dan tahun lalu sebesar 310 miliar US dollar. Atas kekalahan itu, Amerika Serikat kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi komoditas Cina masuk ke negaranya, mulai dari pengenaan tarif, mengeluarkan daftar hitam perusahaan China, sampai menggagas UU yang melarang impor produk dari Xinjiang, Cina. Dan selama negeri Paman Sam menutup akses bagi perdagangan Cina, nilai ekspor Indonesia ke Amerika semakin naik. Sampai Januari 2021, surplus perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 6, miliar US dollar. Bila ini terus berlanjut hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin nilainya bisa mencapai 13 miliar US dollar hingga melesat lebih dari 30%. Baiklah, itulah pemaparan singkat saya mengenai apa itu keuangan internasional, apa juga isu keuangan internasional yang terjadi saat ini, dan juga apa penyebabnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.